Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis perancangan sistem informasi akuntansi dan akan menjelaskan pengeluaran kas pada PT Jaya Persada Indonesia Inkubator. Anggota kelompoknya yang pertama ada Elvira Febriani, ada Riki Yakub, Windy Oktaviani, Pijar Perdana, dan saya sendiri Restu Rahmatunisa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. PT Jaya Persada Indonesia adalah sebuah agen properti yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam mewujudkan cita-cita hunian berbudaya. Sebuah kawasan kota mandiri dengan konsep one stop living. Minimum 5 tower high rise building yang dapat memenuhi segala kebutuhan penghuni di dalamnya, memadukan ideologi, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. JPI Inkubator adalah suatu program pelatihan intensif yang terpadu yang dibentuk pada tanggal 6 Januari 2020. Dibuat khusus bagi sivitas PT Jaya Persada Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sesuai perkembangan zaman. Permasalahan pokok ya. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Jaya Persada Indonesia Inkubator memiliki permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, ada pencatatan pengeluaran kas yang masih menggunakan sistem yang konvensional yaitu Microsoft Excel, sehingga sering terjadi keterlambatan dan memperbaharui data dan pembuatan laporan. Yang kedua, ada sistem jurnal pengeluaran kas menggunakan buku besar yang berdiri sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, di sini ada penyelesaian masalah, yaitu membuat rancang sistem accounting yang capable untuk PT Jaya Persada Indonesia Inkubator agar dalam proses pencatatan pengeluaran kas bisa lebih efektif dan efisien. Next, di sini ada proses bisnis berjalan. Yang pertama ada pengajuan anggaran, di mana bagian accounting menerima form ajuan anggaran dari divisi yang membutuhkan dana anggaran. Yang kedua ada cash flow control, yaitu form ajuan anggaran yang diterima tersebut diserahkan kepada manajer dan ketua untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran anggaran dengan menerbitkan sertifikat pembayaran. Setelah cash flow control ada pencairan anggaran, yaitu berdasarkan sertifikat pembayaran tersebut maka bagian keuangan mencairkan dana dan menyerahkan alokasi dana tersebut. Lalu penerima menandatangani form penyerahan anggaran. Yang terakhir ada pembuatan laporan, yaitu bagian keuangan membuat laporan hasil cash flow manajemen berdasarkan form penyerahan anggaran untuk dilaporkan bulanan kepada manajer. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Pertama, ada tiga yang ada dalam activity diagram. Pertama, divisi yang membutuhkan dana, yang kedua bagian keuangan, dan yang ketiga manajer. Tahap yang pertama yaitu divisi yang membutuhkan dana membuat form ajuan anggaran. Kemudian setelah membuat form ajuan anggaran, menyerahkan form pengajuan anggaran tersebut kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan menerima form pengajuan anggaran tersebut dan menyerahkan form pengajuan anggaran untuk dapat dipersetujuan. Setelah diserahkan kepada manajer menerima form pengajuan tersebut. Apakah disetujui atau tidak? Jika tidak, berarti tidak dapat anggaran. Jika disetujui, maka manajer akan membuat sertifikat pembayaran dan diserahkan kembali ke bagian keuangan. Setelah disetujui dan bagian keuangan mendapatkan sertifikat pembayaran, bagian keuangan menerima sertifikat pembayaran tersebut dan mencairkan dana, kemudian membuat form penyerahan anggaran. Setelah form penyerahan anggaran selesai dibuat, kemudian bagian keuangan tersebut langsung mengalokasikan dana dan menyerahkan form penyerahan anggaran tersebut kepada divisi yang membutuhkan dana. Divisi yang membutuhkan dana akhirnya menerima form dan menandatangani form penyerahan anggaran.
Setelah ditandatangani, form penyerahan anggaran diserahkan kembali kepada bagian keuangan untuk dibuatkan laporan. Setelah dibuatkan laporan selesai, maka bagian keuangan akan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak manajer untuk direkap secara rutin. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Use case diagram pengeluaran kas. Di sini ada admin. Admin melakukan login, tampillah menu kas keluar. Setelah itu menginput data, diproses, selesai, dan tampillah form menyerahkan anggaran, melihat data penerima. Setelah itu kembali lagi ke manajer. Manajer tampil form ajuan anggaran, menerbitkan sertifikat, dan kembali lagi ke admin. Entity Relation Diagram. Di sini ada pengajuan anggaran. Pengajuan anggaran ini ada jumlah, tanggal anjuran, peruntukan anjuran, sifat anjuran, detail anjuran, kode anjuran, dan kode admin. Pengajuan anggaran ini diserahkan ke admin. Admin ada email, kode admin, dan nama admin. Admin melakukan sertifikat pembayaran. Poin-poinnya ada kode admin, terbilang, nama pekerjaan, kode penerima, kode proyek, presentasi pekerjaan, nama pekerjaan. Sertifikat pembayaran ini memiliki potongan uang muka, PPN, PPh, termin 1, termin 2, termin 3, dan termin 4. Sertifikat pembayaran diserahkan ke penerima. Penerima ini poin-poinnya ada nama penerima, alamat penerima, nomor telepon penerima, email penerima, kode penerima. Sertifikat penerima diserahkan ke penerima. Penerima menandatangani penyerahan anggaran, tanggal penyerahan, detail, kode penerima, kode proyek, nilai terima. Logical record struktur. Di sini ada pengajuan anggaran, poin-poinnya detail ajuan, jumlah, kode admin, kode ajuan, peruntukan ajuan, sifat ajuan, dan tanggal ajuan. Pengajuan anggaran ini terhubung dari admin itu karena ada kode adminnya. Jadi mereka saling terhubung. Setelah itu ada sertifikat pembayaran. Sertifikat pembayaran ini ada kode admin, kode proyek, nama pekerjaan, nilai pekerjaan, presentasi pekerjaan terbilang. Admin dan pembayaran ini saling terhubung karena ada kode adminnya. Setelah itu muncul ke penyerahan anggaran. Ada detail, kode penerima, kode proyek, nilai terima, tanggal penyerahan. Sertifikat pembayaran terhubung dengan penyerahan anggaran ini karena ada kode proyek. Setelah itu penerima ada alat penerima, email, kode penerima, nama penerima, dan nomor telepon. Ini terhubung dengan penyerahan anggaran karena mereka saling terhubung kode penerima. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, sequence diagram pengeluaran kas. Admin melakukan login, lalu masuk ke menu pengeluaran kas. Di dalam menu pengeluaran kas terdapat input sertifikat pembayaran, pilih tanggal transaksi, input kode penerima, input jumlah. Jika diklik salah satu, bisa diklik simpan, sistem lalu memproses ke database. Jika diklik batal, sistem akan kembali ke halaman sebelumnya, lalu admin harus melakukan login lagi. Deployment diagram. Klien terhubung ke aplikasi server. Di dalam aplikasi server terdapat aplikasi pengeluaran kas. Aplikasi pengeluaran kas terhubung ke Exam. Di dalamnya terdapat Apache dan MySQL. Apache dan MySQL merupakan sistem dari database JPI Inkubator. Implementasi, persiapan data awal. Penyimpanan data awal merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk memperlancar kegiatan dalam pembuatan sistem. Pembuatan file. Setelah data disimpan, tahap selanjutnya yaitu membuat file-file yang diperlukan dan terhubung dalam pembuatan file. Pembuatan program. Setelah file-file dibuat, barulah program akan dibuat sesuai dengan keperluan program yang dipakai. Pembuatan program ini harus teliti dan cermat agar program yang jadi nantinya tidak mempunyai kendala yang tidak diinginkan. Pengujian program. Setelah program selesai dibuat, maka sebelum program itu dijalankan terlebih dahulu, dilakukan program tes. Apakah program yang dibuat sudah benar atau belum, agar
program yang akan dijalankan nantinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur pemrograman yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengeluaran kas. Jadi skenario pengujiannya, data diinput dengan lengkap, lalu diklik. Jika akan muncul pesan data berhasil, berarti sesuai harapan dan valid. Nah, ini program yang berhasil kita buat, yang nama aplikasinya itu pengeluaran kas. Dan di sini ada bagian sertifikat pembayaran, penerima, penyerahan anggaran, admin, potongan, dan ajuan anggaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu, dalam kegiatan pencatatan transaksi pengeluaran kas, masih menggunakan sistem yang konvensional, yaitu kegiatan transaksi menggunakan invoice berbasis Microsoft Excel. Dengan adanya masalah pada sistem yang berjalan pada pengeluaran kas pada PT Jaya Persada Indonesia Inkubator, penulis terdorong untuk mengusulkan perancangan sistem untuk sistem proses pengeluaran kas tersebut. Dengan menggunakan sistem pengeluaran kas yang sudah berkomputerisasi, diharapkan masalah atau hambatannya yang dihadapi dalam sistem konvensional dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem manual, seperti dalam penyajian informasi yang kurang cepat dan keakuratan data yang kurang terjamin. Oke, mungkin untuk sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.